Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam yang menonton video ini. Oke, di video kali ini kelompok kami akan membahas tentang sistem operasi bahasa pemrograman yaitu Ruby. Jadi teman-teman stay tune terus ya video ini. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berkeanggotaan 1. Brian Evan Farenzi, yang kedua Fajar Aditya Pratama, yang ketiga Keisha Asufazini, keempat Muhammad Abid Sunaryo, dan yang kelima dengan saya sendiri Taufik Akbar. Untuk materi yang pertama saya serahkan kepada teman saya, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendahuluan tentang bahasa pemrograman Ruby. Dalam dunia pemrograman, terdapat banyak bahasa yang dirancang untuk memudahkan pengembangan aplikasi. Salah satunya adalah bahasa pemrograman Ruby, yaitu salah satu bahasa yang dikenal karena kesederhanaannya dan produktivitasnya yang tinggi. Dikembangkan oleh Yukihiro Matsumoto pada tahun 1993 dan dirilis pada tahun 1995. Ruby dirancang untuk meningkatkan produktivitas pengembangan dengan mengutamakan kemudahan penggunaan yang fleksibel. Bahasa ini mendukung berbagai paradigma pemrograman seperti pemrograman berorientasi objek dan fungsional, serta memiliki ekosistem pustaka yang kaya melalui Ruby Games. Ruby banyak digunakan dalam pengembangan web, terutama dalam framework Ruby on Rails, dalam otomasi, pengolahan data, dan pengembangan aplikasi berbasis command line. Di sini saya akan menjelaskan sejarah bahasa pemrograman Ruby. Ruby pertama kali dikembangkan oleh Yukihiro Matsumoto atau sering dipanggil Mats pada tahun 1995 di Jepang. Mats menciptakan Ruby dengan tujuan menggabungkan kelebihan dari bahasa pemrograman lain seperti Perl, Smalltalk, dan Lisp. Ia ingin membuat bahasa yang mudah digunakan namun tetap powerful. Nama Ruby sendiri terinspirasi dari batu permata ruby yang melambangkan keindahan dan nilai. Ruby mulai mendapatkan popularitas global setelah dirilisnya Ruby on Rails, sebuah framework pengembangan web pada tahun 2005. Framework ini membantu pengembang membuat aplikasi web dengan cepat dan efisien, sehingga Ruby semakin banyak digunakan di industri teknologi. Selanjutnya, karakteristik pemrograman Ruby. Berikut adalah beberapa karakteristik utama yang membuat Ruby unik. 1. Bahasa yang ramah atau human friendly. Ruby dirancang dengan sintaksis yang mirip dengan bahasa manusia, sehingga mudah dipahami bahkan oleh pemula. Contohnya, untuk mencetak hello world di Ruby, kamu hanya perlu menulis Ruby puts hello world. 2. Berorientasi objek atau object oriented. Ruby adalah bahasa pemrograman yang sepenuhnya berorientasi objek. Artinya segala sesuatu dalam Ruby adalah objek, termasuk tipe data primitif seperti angka dan string. 3. Fleksibel dan dinamis. Ruby adalah bahasa yang dinamis, artinya kamu tidak perlu mendeklarasikan tipe data secara eksplisit. Hal ini membuat kode Ruby lebih ringkas dan mudah dimodifikasi. 4. Komunitas yang kuat. Ruby memiliki komunitas pengembang yang besar dan aktif. Banyak sumber daya game atau library Ruby dan tutorial yang tersedia secara gratis. 5. Open source. Ruby adalah bahasa open source, artinya siapapun dapat berkontribusi untuk mengembangkan dan memperbaikinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan-keunggulan Ruby. Yang pertama, produktivitas tinggi. Ruby dikenal dengan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Sintaks yang intuitif ini
memungkinkan pengembang untuk lebih fokus pada logika bisnis dan fungsi aplikasi daripada menulis kode yang rumit. Ruby mengutamakan kejelasan dan efisiensi dalam penulisan kode, yang mempermudah proses pengembangan dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Yang kedua ada Ruby on Rails atau ROR. ROR adalah framework pengembangan web berbasis Ruby yang sangat populer dan efisien. Framework ini juga memiliki banyak fitur bawaan seperti pengelolaan basis data dan sistem routing yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi web dengan lebih cepat dan mudah. Yang ketiga ada cross-platform. Ruby dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, termasuk Windows, macOS, dan Linux. Ini membuat Ruby menjadi pilihan yang sangat fleksibel karena pengembang dapat bekerja di platform yang mereka pilih tanpa khawatir tentang kompatibilitas. Yang keempat ada banyak library atau gem. Ruby Gems adalah manajer paket untuk Ruby yang memungkinkan pengembang dengan mudah menambahkan berbagai fungsionalitas tambahan ke aplikasi mereka. Pengembang dapat memperluas fungsionalitas ini aplikasi mereka tanpa menulis ulang kode dari awal. Ini menghemat waktu pengembangan dan memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan solusi yang sudah ada, sehingga mempercepat proses pengembangan aplikasi. Dengan keunggulan-keunggulan ini, Ruby dan Ruby on Rails menjadi pilihan populer di kalangan pengembang web untuk membangun aplikasi dengan cepat, efisien, dan fleksibel. Ini saya akan menjelaskan dari kegunaan Ruby, yaitu Ruby digunakan dalam platform seperti GitHub dan Shopify dan Airbnb. Itu GitHub itu platform pengelolaan versi kolaborasi kode terbesar ini dibangun dengan Ruby on Rails. GitHub memanfaatkan Rails untuk menyusun antarmuka pengguna atau UI dan mengenangani backend pengelolaan proyek dan repository. Lalu Shopify itu adalah platform e-commerce terbesar. Shopify menggunakan Ruby on Rails juga untuk mengembangkan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membangun toko online mereka dengan mudah. Lalu kalau Airbnb itu platform penyewaan akomodasi, juga menggunakan Ruby on Rails untuk mengolah data penggunanya, penawaran properti, dan transaksi pemesanan. Yang kedua, Ruby juga digunakan sebagai automation dan scripting. Ruby juga sering digunakan untuk mengolah berbagai aspek administrasi sistem dan pengembangan perangkat lunak, seperti manajemen file, terus web scraping ataupun otomasi sistem. Yaitu kalau manajemen file itu seperti menulis script yang memproses file, terus mengolah file dalam file sistem lokal dan mengolah file dari server jarak jauh. Kalau web scraping itu seperti Ruby memiliki beberapa pustaka seperti Nokogiri dan Macetnas yang memungkinkan pengembang untuk mengekstrak data dari halaman web secara otomatis. Terus digunakan untuk mengambil data harga, informasi produk, atau bahkan melakukan pemantauan otomatis terhadap situs web tertentu. Kalau otomasi sistem itu digunakan untuk membuat script yang mengotomatisasi tugas-tugas administratif seperti pemeriksaan server, cadangan data, atau pengiriman laporan. Lalu juga digunakan sebagai prototyping. Ruby juga digunakan untuk membangun prototipe aplikasi dengan cepat. Beberapa alasan mengapa Ruby cocok untuk prototyping adalah kecepatan pengembangannya, lalu konvensi daripada konfigurasi, terus skalabilitas, yaitu seperti prototipe diuji terbukti berhasil atau aplikasi dapat digunakan dengan mudah. Terus juga bisa digunakan sebagai aplikasi desktop. Ruby juga digunakan membangun aplikasi desktop meskipun lebih dikenal untuk aplikasi web. Dengan adanya pustaka atau framework seperti SOS, Ruby juga memungkinkan pengembangan aplikasi desktop dengan antarmuka grafis pengguna UI. Secara keseluruhan, Ruby adalah bahasa yang sangat fleksibel yang dapat digunakan dalam berbagai skenario pengembangan perangkat lunak, mulai dari aplikasi web hingga prototipe cepat dan otomatisasi tugas-tugas sistem.
sini saya juga menjelaskan contoh kode Ruby. Di sini ada def faktorial, lalu terus juga fn nilai lebih kecil atau sama dengan 1, maka 1 else n kali faktorial dari n sampai 1, lalu di nn faktorial ya, dengan output nanti 120. Terus dari kode tersebut juga ada beberapa framework yang dapat saya rekomendasikan untuk kode pemrograman Ruby. Biasanya juga pakai Ruby on Rails, lalu Sinatra, Padrino, lalu Hanami, lalu Kuba, lalu Storge, lalu Grep, lalu NY, atau Nini, Alof Nini, seperti itu. Jadi banyak ya nanti implementasi untuk contoh kode Ruby. Jadi saya tunjukkan contoh kecilnya saja, apabila Ruby nanti bisa berhitung di tutorial. Oke, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari bahasa pemrograman Ruby itu? Kesimpulannya adalah Ruby adalah bahasa pemrograman yang powerful, ramah, dan produktif dengan sintaksi sederhana yang memudahkan pengembang bekerja lebih cepat. Dukungan komunitas yang besar dan ekosistem library yang sangat kaya menjadikan Ruby adalah pilihan yang paling ideal, terutama dalam pengembangan web dengan on-Rails-nya. Selain itu, Ruby juga cocok untuk scripting, otomatisasi, dan prototyping. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.